Setelah gagal mendekati Arya secara emosional, Sarah memilih langkah yang lebih strategis. Ia tahu bahwa selama cinta masih berada di sisi Arya, posisinya tidak akan pernah benar-benar aman. Tapi ia juga tahu, mengembalikan ingatan cinta bisa mengubah segalanya. Bisa saja kenangan itu justru menjadi pisau bermata dua, entah membawa cinta kembali ke Farhan atau justru memperkuat keterikatan emosionalnya dengan Arya. Sarah lalu datang kepada Arya dengan sebuah informasi, sebuah metode terapi pemulihan memori berbasis stimulasi otak dalam yang sedang berkembang di Spanyol. Terapi ini dikembangkan oleh tim neurologi internasional dan telah digunakan pada kasus pasien trauma berat atau kehilangan memori jangka panjang. Meski masih dalam tahap terbatas, tingkat keberhasilannya cukup tinggi. Awalnya Arya ragu. Ia tahu bahwa jika ingatan cinta kembali, maka seluruh masa lalunya termasuk rasa sakit, pengkhianatan, dan tragedi yang membuatnya lupa diri akan terkuak. Ia takut kehilangan cinta untuk kedua kalinya. Tapi Sarah tahu bagaimana mempengaruhi Arya secara halus. Tak hanya itu, Sarah berhasil meyakinkan keluarga Arya, terutama Oma, sosok paling dihormati di keluarga. Sang Oma melihat ini sebagai harapan besar agar cucunya bisa memperbaiki semua luka lama. Dalam pertemuan keluarga tertutup, Sang Oma menyatakan dukungannya secara tegas agar Arya membawa cinta menjalani terapi tersebut. Dengan restu dari Oma dan desakan moral dari semua pihak, Arya akhirnya luluh. Ia setuju membawa cinta ke luar negeri, ke pusat terapi yang direkomendasikan Sarah. Cinta yang masih belum memahami jati dirinya menuruti keputusan itu meski merasa bingung dan tidak nyaman. Namun di balik itu semua, Sarah menyimpan agenda tersembunyi. Ia tahu bahwa terapi tersebut bukan sekadar mengembalikan ingatan tapi juga membuka rahasia besar yang selama ini disembunyikan Arya dari cinta. Rahasia yang jika terbongkar bisa menghancurkan hubungan mereka selamanya. Terapi stimulasi memori yang dijalani cinta berlangsung intensif selama beberapa minggu. Pada awalnya, hanya potongan-potongan kecil yang muncul wajah-wajah samar, suara-suara tanpa konteks, serta tempat-tempat yang terasa akrab namun tak bisa ia jelaskan. Namun di minggu ketiga, cinta mengalami lonjakan signifikan. Ia mulai mengingat nama aslinya, Mala. Lalu perlahan, seperti membuka pintu ke ruang gelap yang lama tertutup, kenangan-kenangan mengerikan mulai kembali tanpa bisa dihentikan. Dalam tidurnya, ia mengalami mimpi-mimpi buruk yang terus berulang. Wajah Arman muncul sebagai bayangan kelam yang tak bisa ia abaikan. Dalam salah satu sesi terapi, cinta tersentak dan mulai menangis histeris ingatan akan kejadian tragis itu muncul secara penuh dan utuh. Ia mengingat bagaimana dirinya dijebak oleh Arman, diancam, dan dipaksa diam demi keselamatan orang tuanya. Ia mengingat tempat kejadian itu, malamnya, suasana ruangan, bahkan kalimat-kalimat yang dulu ingin ia lupakan selamanya. Itu bukan sekadar kekerasan fisik, itu adalah luka jiwa yang membuatnya memilih untuk tidak mengingat siapa dirinya. Arya yang selalu berada di sisinya selama terapi terkejut saat cinta akhirnya memeluknya dan menangis dalam ketakutan. Ia tidak menyangka bahwa trauma sebesar itu selama ini tersimpan dalam jiwa Mala, terlindungi oleh dinding amnesia. Kabar ini pun mengguncang keluarga Arya, terlebih sang Oma yang selama ini tidak mengetahui fakta sebenarnya di balik trauma cinta. Mereka baru menyadari bahwa semua yang dilakukan Arya selama ini menyembunyikan identitas cinta, menjaga jaraknya dari pihak keluarga Arman, dan memutus kontak dengan banyak orang adalah bentuk perlindungan. Namun kebenaran yang terungkap itu juga menyulut bahaya baru. Cinta mulai ketakutannya sadar bahwa jika Arman mengetahui ingatannya telah kembali, maka nyawanya kembali dalam ancaman. Apalagi Arman masih memiliki jaringan dan pengaruh besar di perusahaan serta kekuasaan untuk membungkam siapapun yang mengancam posisinya.
Di sisi lain, Cinta mulai bertekad untuk melawan. Ia tidak ingin bersembunyi lagi. Ia tahu bahwa untuk benar-benar sembuh, ia harus menghadapi kenyataan itu dan menuntut keadilan atas apa yang telah dilakukan Arma. Satu demi satu bagian dari masa lalunya kembali menyatu dalam ingatannya. Ia mulai mengingat orang-orang terdekatnya dulu, keluarganya, rumah masa kecil, masa-masa SMA, hingga sosok yang pernah begitu ia cintai di masa lalu Farhan. Ingatan akan Farhan datang dengan getir dan manis sekaligus. Ia mengingat senyuman Farhan, perjuangan mereka di masa-masa awal cinta, dan bagaimana Farhan pernah menjadi pelindungnya. Tapi ia juga mengingat perpisahan mereka, luka yang sempat menghancurkan hubungan itu, serta bagaimana Farhan tiba-tiba menghilang dari kehidupannya setelah tragedi besar yang menimpanya. Saat Cinta kembali ke Jakarta, Farhan sudah lebih dulu tahu bahwa ingatan Mala telah kembali. Ia menanti dengan harap-harap cemas, bertanya dalam hati apakah cinta lama mereka masih memiliki ruang untuk tumbuh kembali. Namun yang terjadi saat mereka akhirnya bertemu bukan seperti yang ia bayangkan. Siapapun, rasa cemburu. Sarah selama ini dikenal sebagai perempuan yang ambisius dan manipulatif. Ia pandai menyembunyikan niat, halus dalam menyusun rencana, dan penuh perhitungan. Tapi ada satu hal yang membuatnya tidak bisa sepenuhnya tenang. Keberadaan Cinta di sisi Arya. Meski Sarah selama ini mendekati Arman demi tujuannya sendiri, ia justru terpesona oleh sikap Arya yang berbeda. Tenang, penuh tanggung jawab, dan memiliki aura pelindung yang kuat. Saat mendengar Arya mengalami kondisi darurat dan sedang dirawat diam-diam di klinik kecil, Sarah diam-diam melacak lokasi itu lewat akses data milik Arman. Dan malam itu, tanpa sepengetahuan siapapun, Sarah menyelinap ke tempat Arya dirawat. Dengan langkah ringan, ia memasuki bangunan sepi itu. Tak ada penjagaan ketat. Arya memang disembunyikan, bukan di rumah sakit besar. Di salah satu ruangan kecil dengan lampu redup, ia melihatnya. Arya tertidur lemah di ranjang, dan di sisi tempat tidur, Cinta tertidur dengan kepala menyandar di ranjang, tangannya masih menggenggam jemari Arya. Rasa cemburu yang awalnya samar kini berubah menjadi amarah dingin. Ia merasa terkhianati meski tak pernah memiliki Arya secara nyata.